Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai proses pengelasan TIC atau GTAW. Sebelum kita membahas mengenai proses pengelasan TIC, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hisham Ali Mahmud, NIM 52014180025 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, dan materi yang akan saya sampaikan proses pengelasan TIC. Oke, langsung saja kita akan memasuki bagian materinya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai bagian-bagian utama dalam las GTAW atau las TIC. Bagian yang pertama yaitu torch atau stang. Nah, pada bagian ini merupakan bagian yang digunakan untuk pegangan dan mengeluarkan busur listrik dan gas pelindung. Jadi pada bagian torch atau stang ini, di dalamnya itu terdapat sebuah tungsten elektrodes, di mana tungsten elektrodes tersebut digunakan untuk menyalakan busur listrik. Dan pada torch atau stang ini juga akan menyemburkan gas pelindung sebagai nanti bahan yang digunakan untuk pengelasan. Kemudian bagian yang kedua ada kabel elektroda. Nah, kabel elektroda ini merupakan kabel yang digunakan untuk penyaluran arus listrik untuk menyalakan busur listrik pada torch pada saat melakukan pengelasan. Nah, kemudian bagian yang ketiga yaitu ada tabung shielding gas. Nah, tabung ini merupakan tabung yang menampung gas pelindung yang akan dikeluarkan melalui stang. Nah, pada tabung ini juga terdapat regulator yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tekanan gas atau aliran gas yang mengalir menuju stang. Kemudian bagian yang keempat yaitu bagian yang terdapat di dalam torch atau stang, yaitu tungsten elektrodes. Nah, bagian ini fungsinya yaitu memancarkan busur listrik. Nah, kemudian bagian yang kelima yaitu filler atau logam pengisi. Nah, pada bagian ini merupakan bagian yang digunakan untuk mengisi celah atau bagian yang tak dilas. Nah, filler ini bersifat terkonsumsi, merupakan bagian yang dipanaskan dengan menggunakan busur listrik yang dihasilkan dari tungsten elektrodes yang kemudian akan menempel pada logam induk dan mencair bersamanya sehingga akan terbentuk sebuah kampulas. Oke, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu mengenai tips dan trik pengelasan GTAW. Nah, pada tips dan trik ini akan terdapat proses atau tata cara dalam penggunaan mesin las GTAW. Untuk tips dan trik yang pertama yaitu mengecek semua kondisi mesin sebelum digunakan. Pengecekan ini meliputi keadaan mesin secara fisik, secara visual, apakah terdapat kerusakan atau terdapat kejanggalan dari kondisi fisik yang terlihat mesin. Nah, jadi ketika dalam pengecekan mendapati sebuah kabel yang terkelupas, jadi mesin ini jangan digunakan terlebih dahulu. Langkah baiknya untuk kabel yang terkelupas tersebut untuk diperbaiki terlebih dahulu sampai nantinya untuk siap digunakan kembali. Kemudian untuk pengecekan yang selanjutnya yaitu menghubungkan paket selang ke mesin las. Nah, paket selang ini itu terdiri dari selang ke tabung gas pelindung dan regulatornya. Nah, jadi untuk pemasangan ini pertama pasangkan dulu selangnya ke regulator, kemudian pasangkan ke mesin lasnya. Nah, pada regulator juga sekalian untuk disetting atau diatur sesuai dengan kebutuhan kecepatan pengeluaran gasnya. Dan pastikan dalam pemasangannya selang terpasang dengan kencang. Selanjutnya untuk tips dan trik pengelasan yang selanjutnya yaitu menggunakan APD dengan lengkap. Nah, penggunaan APD ini akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan kita saat mengoperasikan mesin las.
Contoh saat menggunakan topeng atau helm las, ini memfungsikan untuk melindungi area kepala untuk terhindar dari percikan-percikan las. Kemudian untuk masker las ini menghindari kita menghirup asap yang dihasilkan dari proses pengelasan. Untuk leather apron, sarung tangan, dan sepatu itu mempunyai fungsi untuk melindungi anggota badan dari pengaruh pengelasan. Selanjutnya yaitu memilih polaritas pengelasan. Nah, polaritas pengelasan ini merupakan bentuk pola pergerakan dalam pengelasan. Pada pemilihan polaritas ini tergantung dengan fungsi yang ingin dilakukan saat pengelasan. Contoh untuk menyambung pathway, maka yang digunakan adalah polaritas A atau B. Sebenarnya untuk semua pola itu bisa digunakan asalkan sesuai dengan tujuan dan teknik yang kita gunakan. Jadi tidak tentu satu operator bisa menggunakan pola A, B, atau C, tapi juga belum tentu juga operator yang lain bisa menggunakan D, E, atau F. Jadi tergantung kemampuan dan tujuan dalam pengelasan. Tips dan trik yang selanjutnya yaitu menyiapkan elektroda tungsten. Nah, pada elektroda tungsten ini harus memiliki kondisi yang bagus dan masih bisa menyalakan busur listrik dengan baik. Pastikan kondisinya masih baik dan tidak terkontaminasi dengan kotoran dari luar. Selanjutnya menghubungkan dan mengecek konektor daya utama. Hal yang perlu dicek pada konektor daya utama yaitu kondisi kabel dari konektor tersebut. Jika kabel sudah terlihat aus, terlihat terkelupas, atau hal kerusakan sebagainya, sebaiknya untuk kabel segera diganti atau diperbaiki. Selanjutnya yaitu menghidupkan mesin dan lakukan pengaturan. Nah, menghidupkan mesin ini terdapat prosedur-prosedur yang harus diikuti. Biasanya prosedur tersebut terdapat pada mesin las dan tertempel pada bagian penutupnya. Nah, untuk melakukan pengaturan ini, pengaturannya meliputi pengaturan arus, pengaturan tegangan, dan pengaturan kecepatan aliran gas pelindung. Sesuaikan semua pengaturan dengan bahan yang akan dilas. Dan yang selanjutnya yaitu lakukan percobaan. Nah, percobaan ini ditujukan untuk mengecek apakah semua pengaturannya sudah sesuai dan sudah baik, sehingga nanti pada saat pengelasan yang sesungguhnya tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu proses pengelasan GTAW atau TIG. Nah, pengelasan GTAW itu terdapat 3 langkah utama, yaitu pertama busur listrik menyala, kemudian logam pengisi berkurang secara kontinu, dan kemudian yang terakhir terbentuk kampolas. Nah, pada proses penyalaan busur listrik, langkah yang pertama yaitu dengan menekan tombol yang terdapat pada stang atau torch. Dengan menekan tombol tersebut maka akan terbentuk sebuah busur nyala yang kemudian dapat digunakan untuk mencairkan logam pengisi dan logam induk, sehingga akan didapatkan sebuah kampolas. Nah, untuk proses pengelasannya sendiri bisa dilihat melalui animasi tersebut, di mana pada animasi terlihat bahwa logam pengisi selalu berkurang secara terus-menerus dengan diiringi dihasilkannya sebuah kampolas dan pergerakan dari stang atau torch. Oke, sekian dan terima kasih. Bila ada kritik dan saran silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.